Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam premier di channel YouTube Cornerstone Jakarta. Ini menjadi minggu ketiga, bagian ketiga kita berbicara dan belajar tentang satu tema, berbicara tentang rest atau beristirahat di dalam Tuhan. Nah, sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala karunia-Mu, atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, kami mau rest di dalam Kau. Kami mau beristirahat, hidup tanpa kekhawatiran, hidup tanpa tekanan, hidup tanpa hal-hal yang membuat kami jadi panik. Kami mau tetap tinggal rest di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar setiap firman yang kami dengarkan hari ini, setiap hal yang kami pelajari hari ini dapat menjadi sesuatu yang baik bagi jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar berbicara tentang rest 2 minggu kemarin, 2 minggu belakangan. Dan ini menjadi minggu ketiga, bagian yang ketiga kita belajar tentang rest. Dan kita sudah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti mungkin part yang pertama ataupun part yang kedua, dapat mengaksesnya di channel YouTube dari Cornerstone Jakarta. Karena ini akan menjadi bagian yang ketiga kita belajar tentang rest. Kenapa hal ini penting saya sampaikan? Karena belakangan saya melihat ada banyak lagi hal-hal yang sering membuat kita khawatir. Berita-berita di media tentang ada kesalahan, obat dan lain-lain, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang kita kasih harus pergi meninggalkan kita. Berita-berita tadi dapat membuat kita mungkin panik, khawatir tentang kesehatan anak-anak kita, ataupun mungkin ada yang sudah memiliki cucu ataupun yang lainnya. Saya ingin memberitahu bahwa saya dan Bapak Ibu perlu tetap tenang di dalam suatu kondisi yang sedang tidak menentu. Kita perlu tetap rest di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rest ini adalah suatu sikap, kita sudah belajar di sermon sebelumnya. Rest adalah suatu sikap di mana Tuhan menginginkan kita untuk menerima yang terbaik dari Dia. Pada saat kita rest di dalam Tuhan, pada saat kita rest di dalam Yesus Kristus, itu artinya kita sedang di dalam suatu posisi, kita siap menerima segala hal yang baik dari Tuhan. Pada saat Tuhan memberkati dan memberi makan 5.000 orang, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Seperti apa yang dikatakan di kitab Matius. Lalu Tuhan memerintahkan orang banyak tadi untuk duduk berbicara tentang rest. Saat ini jika Bapak Ibu sedang mengalami suatu pergumulan ataupun masalah, Tuhan menginginkan kita melakukan satu sikap sempurna, yaitu rest, duduk diam. Waktu Tuhan berkata, suruh mereka untuk duduk. Lalu Tuhan mengadah ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti. Karena Tuhan tahu, peperangan di dalam kehidupan kita itu adalah peperangannya Tuhan. Saya dan Bapak Ibu diminta Tuhan untuk duduk dan rest di dalam Dia. Kita duduk rest di dalam perkataan firman Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang sifatnya dinamikanya begitu tinggi, pergejolakannya begitu tinggi. Banyak orang mengatakan tahun depan akan menjadi tahun yang gelap, tahun depan akan menjadi resesi. Kita nggak tahu kemana arah ekonomi. Perhatikan baik-baik, kita anak-anak Tuhan perlu tetap stand still, berdiri tegak di tengah situasi. Berdiri tegak untuk memberikan rest bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, saya mengetahui bahwa secara psikologi yang namanya kepanikan, ketakutan, kecemasan itu sifatnya menular. Sama halnya dengan keberanian, ketekunan, keyakinan, itu pun sifatnya menular. Pada saat saya banyak khawatir, pada saat saya unrest, pada saat saya tidak rest, pada saat saya panik, maka orang pertama yang akan ikut panik mungkin adalah istri saya, berikutnya anak-anak saya, keluarga saya. Nah, Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu menularkan suatu sikap yang tenang, suatu sikap yang rest di dalam Yesus Kristus, di dalam firman-Nya, sehingga orang-orang di sekeliling kita pun dapat mengalami yang namanya rest. Kepanikan terjadi karena ada 1, 2, 3 orang yang men-trigger mereka untuk panik terhadap apa yang terjadi, panik melihat situasi. Media-media mulai memberitakan berita-berita yang negatif dan lain-lain. Dan pada akhirnya banyak orang yang menjadi takut dan panik dan hidup di dalam ketakutan.
Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tetap tinggal di dalam rest, tetap beristirahat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tulah malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Beribu-ribu malaikatnya berlaksa-laksa, dia perintahkan berjaga di sekeliling kemahmu. Itu jaminan Bapak Ibu. Tangan kanan Tuhan yang kuat itu yang memberikan kita kemenangan. Kalau orang bilang tahun depan akan menjadi tahun yang berat, salah. Yang benar adalah tangan kanan Tuhan yang kuat akan memegang setiap orang yang percaya. Dan saya dan Bapak Ibu akan melihat ada kemenangan-kemenangan. Hari ini kita ingin melanjutkan berbicara tentang rest. Di slide pertama ini Bapak Ibu melihat suatu gambar perbandingan antara dua kendaraan. Kalau Bapak Ibu lihat kendaraan yang berwarna merah, ya, Bapak Ibu melihat kendaraan yang warna merah itu disebut sebagai mobil Formula One yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yang mampu bermanuver dengan hebatnya di tikungan, yang mampu memiliki kecepatan bahkan sampai 300 km per jam. Di tikungan dia mampu hampir 200 km per jam di dalam tikungan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat lagi, satu sisi lagi ada kendaraan lain lagi yang lebih besar. Ini adalah truk yang tidak dapat terlalu lari begitu kencang, karena badannya besar. Coba Bapak Ibu perbandingkan dua jenis kendaraan ini. Yang satu mampu lari begitu cepatnya. Yang satu kendaraannya kendaraan yang solar, ya, kendaraan solar diesel yang mungkin nggak bisa sekencang mobil F1, tetapi dia memiliki muatan yang besar. Sering sekali dalam kehidupan kita seperti ini Bapak Ibu. Kita sering sekali hidup seperti manusia-manusia Formula 1. Sepertinya tergesa-gesa, semua harus cepat. Kalau melihat ada mobil lain di depannya, mobil F1 itu nalurinya langsung membalap gitu ya, langsung dia balap, dia lomba segala macam. Sering sekali kita mengalami kehidupan yang seperti mobil F1 ini Bapak Ibu. Mobil F1 ini mobil egois menurut saya, karena dia hanya dapat menampung satu orang. Bandingkan dengan mobil yang satu lagi, dengan truk. Walaupun dia tidak sekencang F1, tapi dia dapat mengangkat beban yang besar. Dia dapat membawa barang-barang dengan banyak. Dia dapat membawa barang-barang yang besar. Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu cepat letih di tengah dunia ini, seperti mobil F1 tadi. Tetapi Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu dapat menempuh jarak yang panjang seperti truk tadi. Mobil F1 ini nggak bisa dibawa lari panjang Bapak Ibu dalam kondisi yang ribuan kilometer, tidak. Tapi truk ini dapat, karena truk ini dapat membawa makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan dari satu titik ke titik lain yang berjarak ribuan kilometer dalam sekali perjalanan. Tuhan menginginkan kita mengalami perjalanan yang panjang dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki kapasitas yang besar. Mobil F1 tidak memiliki kapasitas yang besar. Mobil F1 ini hanya mampu mengangkut satu orang. Tapi mobil truk tadi dapat mengangkut banyak hal. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu dapat melakukan banyak hal-hal besar. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu dapat melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pengen kita cuma mampu membawa diri kita sendiri. Kita tidak dapat membawa orang tua kita, adik-adik kita ke dalam mobil kita sehingga mereka tidak melihat Yesus. Jangan. Tuhan menginginkan kita dapat berjalan dengan jarak tempuh yang panjang. Tuhan menginginkan bukan hanya jarak tempuhnya panjang, tetapi kita memiliki kapasitas, memiliki muatan yang besar seperti truk tadi. Mobil F1 tadi adalah ciri-ciri orang yang hidup tergesa-gesa, tidak rest. Orang yang cepat panik. Ketika mobil F1 mau masuk ke pit stop, mau masuk ke daerah pit stop pun harus cepat. Kalau bisa di bawah 5 detik, kalau bisa di bawah 6 detik. Pengisian bensin, pergantian ban harus cepat. Semuanya rush, semuanya Tuhan menginginkan kita, ini hanya analogi ya Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita bisa menjalani suatu kehidupan yang stabil, tenang, dan penuh dengan rest. Stabil, tenang, kapasitas kita besar. Amin. Amin. Di kitab Matius 6 Bapak Ibu dikatakan demikian. Di kitab Matius 6, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Slide-nya akan ditunjukkan di sini. Matius 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesalahan terbesar orang percaya sering sekali adalah mereka tidak hidup di masa sekarang. Kekhawatiran muncul karena kita menghidupi suatu kehidupan bukan yang di masa sekarang. Kekhawatiran sifatnya ada di depan, Bapak Ibu. Sifatnya ada di depan. Kita khawatir tentang sekolah anak-anak kita. Itu berarti berbicara tentang hal yang di depan. Nah, orang percaya sering sekali mau mencoba menarik kesusahan dan kesulitan di masa depan untuk dihidupi di masa sekarang. Sehingga di masa sekarang ini kita jadi lupa mengucap syukur. Nah, kunci saya dan Bapak Ibu agar tetap tinggal di dalam rest adalah kita hidup living in the present. Hidup di masa sekarang. Kalau hari ini hanya ada satu mangkok nasi di rumah kita, bersyukur, living in the presence. Hidup di masa sekarang. Kalau hari ini hanya ada satu potong ikan bahkan di rumah kita, living in the presence. Hidup di masa sekarang. Aku bersyukur Tuhan untuk satu ekor ikan yang ada di meja rumahku ini. Dan aku percaya Tuhan, besok Engkau akan memberikan lebih banyak ikan lagi sehingga aku dan pasanganku dan anak-anakku kami dapat makan dengan cukup. Amin. Living in the present membuat saya dan Bapak Ibu tidak dapat didikte oleh keadaan. Hidup di masa sekarang. Tuhan berkata, sebab apa? Sebab kesusahannya sendiri, sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sama seperti ketika bangsa Israel diberikan Tuhan manna. Tuhan bilang, simpan, ambil secukupnya untuk hari itu. Jangan ambil untuk 2 hari. Karena kalau kau ambil untuk 2 hari, makanan itu akan jadi busuk. Tuhan menginginkan penyediaan itu cukup untuk sehari bagi saya dan Bapak Ibu. Dan besok Tuhan menginginkan ketergantungan kita sama Tuhan terjadi lagi. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita perlu hidup di dalam restnya Tuhan. Hidup di dalam restnya Tuhan artinya kita belajar untuk living in the present. Hidup di masa sekarang. Jangan belajar untuk menarik kesusahan-kesusahan di masa akan datang untuk kita hidupi di masa sekarang Bapak Ibu. Jangan. Kita perlu hidup di masa sekarang. Living in the present. Hidup di masa di mana kita berdiri saat ini. Amin. Dan itu akan membuat hati kita gampang untuk rest. Itu yang membuat hati kita gampang untuk melihat situasi itu. Pasti akan ada hal yang baik setelah ini. Amin. Di kitab Mazmur 127 ayat 1-2. Slide akan menunjukkannya. Mazmur 127 ayat 1-2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yes, saya suka sekali waktu Tuhan menuliskan ayat ini. Dikatakan apa firman Tuhan? Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Saya dan Bapak Ibu adalah orang yang dicintai Tuhan pada saat kita sedang apa? Pada saat kita sedang tidur. Artinya pada saat kita dalam posisi rest. Posisi rest artinya kita sedang dalam posisi tidak khawatir, tidak takut, tidak terintimidasi, tidak dalam tekanan. Makanya perhatikan baik-baik Bapak Ibu, orang-orang percaya yang menerima banyak hal baik dari Tuhan adalah orang-orang percaya yang senang tinggal di dalam posisi rest. Kita sudah belajar bahwa kasih karunia mengalir paling deras di dalam kehidupan kita adalah di sisi di mana kita paling sedikit khawatir. Kasih karunia Tuhan mengalir secara maksimal di bagian kehidupan kita yang kita paling tidak memiliki kekhawatiran. Disitulah kasih karunia mengalir begitu derasnya. Kalau hari ini kita banyak terbeban tentang yang namanya kesehatan kita, Tuhan ingin mengajarkan, istirahatlah engkau tentang kesehatanmu. Beristirahat di firman-Ku, kata Tuhan. Oleh bilur-bilur anakku Yesus Kristus, kata Tuhan, engkau telah sembuh, sahabat-sahabat Cornerstone. Beristirahatlah di firman-Nya Tuhan. Sesungguhnya sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Beristirahatlah di firman-Nya Tuhan. Pada saat engkau rest, pada saat engkau tidur di atas firman Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kita akan menerima segala hal yang baik dari Tuhan tadi.
Kita sudah belajar di sermon sebelumnya. Pada saat Tuhan berkata, suruhlah mereka duduk pada saat memberi makan 5.000 orang. Duduk berbicara tentang rest. Tuhan berkata apa? Duduk di atas apa mereka Bapak Ibu? Mereka tidak duduk di atas bebatu-batuan yang keras dan tajam, tidak. Mereka duduk di atas rumput. Tuhan memberitahu gini, duduklah engkau di atas penyediaanku. Duduklah engkau di atas kelemah lembutanku. Duduklah engkau di atas ketenanganku. Tuhan menginginkan kita dalam posisi yang rest. Kita bersandar bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada obat-obatan yang kita minum, bukan kepada keahlian kita, bukan kepada networking kita, bukan kepada hebat dan kuat kita, tetapi kepada firman Tuhan. Kita duduk di atas rumput, berbicara tentang penyediaan Tuhan. Amin. Di bagian terakhir tadi dikatakan di Mazmur 127 bagian ayat kedua bagian akhir, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberikan roti pada saat saya dan Bapak Ibu tidur. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan keamanan. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan penyediaannya pada saat saya dan Bapak Ibu rest. Banyak tekanan di luar sana, saya tahu. Banyak hal-hal yang mencoba menekan dan menyerang kita, saya tahu. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tetap tinggal rest. Ketika kita semakin banyak rest, di slide berikutnya dikatakan, semakin kita banyak rest atau istirahat, maka itu yang membuat kita akan semakin jadi orang pribadi yang produktif. Rest bukan berarti kita tidak berpikir Bapak Ibu. Rest kita berpikir tanpa kekhawatiran. Rest adalah suatu sikap di mana kita berpikir tanpa kekhawatiran. Rest bukan berbicara tentang fisik kita tidur-tiduran, rebah-rebahan, nonton TV dan lain. Bukan. Rest itu adalah suatu keputusan di dalam hati dan pikiran kita. Kemana hati dan pikiran kita tuju. Kitab Amsal berkata, aku menyendengkan telingaku kepada perkataanmu. Kita perlu menyendengkan telinga kita. Kita perlu mengarahkan telinga kita kepada apa yang firman Tuhan katakan, bukan kepada apa yang dunia katakan. Pada saat kita semakin banyak dalam rest, maka kita akan semakin produktif. Karena kita dapat berpikir tanpa kekhawatiran. Kita dapat berpikir tanpa ketakutan. Kita dapat berpikir tanpa kecemasan. Kita dapat berpikir tanpa tekanan yang hebat. Karena kita berpikir di dalam restnya Tuhan. Dan pada saat kita berpikir di dalam restnya Tuhan, maka apa dibilang? Tuhan akan memberikan kepada kita banyak hal tadi. Karena Tuhan memberikan pada saat kita sedang tidur. Firman Tuhan Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana cerita tentang 12 pengintai. Kalau Bapak Ibu tahu cerita tentang 12 pengintai, apa yang terjadi pada 12 pengintai? 10 orang dari 12 pengintai tadi tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb. 10 orang memberikan report yang negatif. Musa, tanah itu memang kaya akan susu dan madunya, tapi kita akan habis, kita akan kalah, kita akan dihajar oleh suku Enak di sana. Kita ini seperti belalang, kita ini kecil dibandingkan mereka. Apa kata Yosua? Tidak. Bangsa yang kau lihat itu akan kita kalahkan, kita dapat mengalahkan mereka. Karena hanya Yosua dan Kaleb, firman Tuhan berkata, karena lain jiwa mereka, kata Tuhan. Yosua dan Kaleb memiliki satu jiwa yang berbeda. Mereka mau rest. Pada saat mereka melihat tanah Kanaan, di mana buah anggurnya besar-besar, susunya melimpah, madunya melimpah, tanahnya subur. Apa yang ada di pikiran Yosua dan Kaleb? Waduh, enak banget tanah ini. Ayolah kita buru-buru masuk. Kalau kita berusaha bertani di daerah ini, pasti hasilnya maksimal. Ayo semangat teman-teman, kita masuk ke daerah tadi. Kita mengusahakan daerah tadi, kita bikin pengairannya, kita bikin pertaniannya maju, kita akan menghasilkan banyak. Mantap, keren ini, iklimnya bagus, tanahnya subur, ini pasti bagus. Orang-orang yang mampu rest di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mampu melihat kesempatan di tengah kesulitan, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang mampu rest di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mampu melihat kesempatan di dalam kesulitan. 10 pengintai tadi melihat orang-orang suku Enak, badannya besar-besar, itu sebagai kesulitan, itu sebagai kendala, itu sebagai masalah. Sehingga mereka memutuskan dalam hati mereka untuk tidak rest.
Apa yang mereka putuskan? Mereka memutuskan untuk hidup dalam ketakutan. Pada saat mereka hidup di dalam ketakutan, pada saat itu juga grace-nya Tuhan tidak mengalir di aspek itu. Apa yang terjadi? Ke-10 orang pengintai tadi tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Karena mereka memiliki satu sikap dan pikiran yang rest di dalam Tuhan. Udah pasti kan tadi Musa yang bilang sama kita. Musa bilang sama kita, hai 12 orang pengintai, pergi dan lihat, perhatikanlah tanah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan yang akan memberikan tanah itu kepada kita. Bener nggak Kaleb? Kata Yosua. Ih bener banget Yosua. Tanah itu kan Tuhan yang akan berikan kepada kita. Bukan karena kuat dan hebat kita. Mantap, yuk kita pulang. Kita beritahu kabar baik ini ke banyak orang lain. Itu sikap Yosua dan Kaleb. Tetapi berbeda dengan sikap 10 orang pengintai tadi. Mereka menyampaikan kabar negatif, kabar yang ketakutan. Tuhan tidak menginginkan itu. Sama seperti kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Walau banyak yang bilang tahun 2023 akan menjadi tahun yang krisis, tahun yang gelap, tahun yang berat. Saya ingin berkata kepada semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Cornerstone. Lihat kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan akan mensuplai, akan mencukupkan, bahkan berkelimpahan di tengah-tengah suatu situasi. Itulah hati yang rest. Tuhan menginginkan banyak orang percaya yang memiliki hati yang rest, mau beristirahat di dalam firman Tuhan. Firman yang berkata, hidupku terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan terus naik jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Pegang firman tadi. Aku percaya Tuhan, walaupun ada hal tidak baik mungkin terjadi di 2023, tetapi aku percaya itu tidak akan menimpaku. Amin. Keluargaku, istriku, anak-anakku, pasanganku, orang tuaku, kami terproteksi semua. Karena kami ada di tempat perlindungan yang maha tinggi. Dan tulah malapetaka tidak akan mendekat kepada kami. Amin. Kita mau rest di dalam apa yang Tuhan katakan. Kita tidak mau rest di dalam apa yang dunia katakan. Tetapi kita mau rest di dalam kemahnya Tuhan. Kita mau rest di dalam rumahnya Tuhan. Kita mau rest di dalam firman-Nya Tuhan. Kita mau duduk di atas apa yang Tuhan katakan. Amin. Amin. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Hari ini biarkanlah sahabat-sahabat Cornerstone dimanapun kau berada. Kita adalah Yosua dan Kaleb masa kini. Kita harus memberitakan kabar baik ini ke banyak orang. Karena kita tidak ingin orang lain mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan ketakutan tahun depan. Saya dan Bapak Ibu harus menjadi ambasadornya Tuhan. Harus menjadi ambasadornya kerajaan Allah. Bercerita tentang kebaikannya, bercerita tentang ada hal baik di depan. Kita jangan seperti 10 orang pengintai yang ikut menyampaikan berita yang tidak baik kepada orang lain. Pada saat itu 10 pengintai melihat diri mereka seperti belalang. Tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb. Mereka tidak melihat diri mereka seperti belalang. Mereka melihat diri mereka sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, jangan lihat tahun 2023 nanti sebagai tahun yang menakutkan, sebagai tahun yang membuat saya dan Bapak Ibu seperti seekor belalang. Tidak. Tapi lihat tahun depan sebagai tahun penyediaan, di mana Tuhan akan menyediakan banyak hal baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin. Amin. Matius 11 ayat 28 demikian berkata Bapak Ibu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam bahasa King James Version-nya dikatakan I will give you rest. Tuhan Yesus adalah kunci agar saya dan Bapak Ibu mengalami yang namanya rest. Pada saat kita datang kepada Yesus, maka Tuhan akan melakukan sebuah pertukaran. Dan pertukaran yang dia lakukanlah, dia akan memberikan pemeliharaannya. Kita sudah belajar di sermon 2 minggu yang lalu. Di 1 Petrus 5 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kepada Tuhan, sebab dia yang memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan, restnya Tuhan itu akan termanifestasi, terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat apa? Pada saat kita menyerahkan kekhawatiran kita. Tuhan bilang gini, Mario, sahabat-sahabat Cornerstone, teman-teman Cornerstone, datang kepada Yesus.
Karena Tuhan Yesus punya kelegaan. Kelegaan ini yang kita butuhkan di dalam suatu kondisi situasi pandemi Bapak Ibu. Suatu kondisi situasi yang sedang tidak menentu. Kita butuh kelegaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu adalah rest. I will give you rest. Tuhan akan memberikan kita sebuah kelegaan. Tuhan akan memberikan kita suatu situasi yang rest, great calm. Suatu tenang yang begitu hebat. Pada saat Tuhan Yesus berjalan tidur di buritan bersama murid-murid, pada saat itu topan badai terjadi begitu hebatnya. Apa yang terjadi? Tuhan berkata demikian, tenanglah kepada topan badai. Apa yang terjadi? Danau itu, laut itu pada saat itu menjadi begitu tenangnya. Dikatakan great calm. Pada saat kita mengundang Yesus, pada saat kita datang kepada Yesus, maka great calm akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Suatu kondisi yang tenang. Suatu kondisi yang rest. Suatu kondisi yang tidak menakutkan. Suatu kondisi yang optimis. Suatu kondisi yang penuh dengan keyakinan. Suatu kondisi yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Di Roma 10 ayat 11 Bapak Ibu dikatakan demikian. Saya bacakan bagi kita semua. Roma 10 ayat 11 berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Apa yang dituliskan oleh Paulus di sini di kitab Roma ini, ya, di kitab Roma ini, dia mengutip apa yang dikatakan di kitab Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Apa dasar yang teguh itu? Apa dasar yang teguh itu? Apa batu yang sudah teruji itu? Apa dasar di Sion? Yaitu apa? Titik 2 dikatakan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Perjanjian lama mengatakan tidak akan gelisah. Perjanjian baru mengartikan tidak akan dipermalukan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam grace-nya Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tidak akan mengalami yang namanya kegelisahan. Maka tergenapilah apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pakailah kuk ini, sebab kukku ini ringan dan enak, bebanku pun enak. Aku akan memberikan engkau kelegaan, kata Tuhan. Kelegaan artinya Bapak Ibu, kita tidak hidup dalam kegelisahan. Kelegaan artinya kita tidak hidup dalam kepanikan. Kelegaan artinya kita hidup dalam suatu kebebasan yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Kelegaan artinya kita tidak hidup di dalam tekanan. Kelegaan artinya kita tidak hidup di dalam intimidasi. Tetapi kita hanya hidup di dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu perlu mengalami yang rest secara kontinu. Kita perlu mengalami yang namanya rest secara kontinu dan terus menerus. Rest tidak bisa dialami hanya dalam hari Senin atau Selasa, habis itu Rabu, Kamis, Jumat hidup panik lagi. Sabtu rest lagi, Minggu rest lagi. Enggak. Rest itu adalah sebuah pilihan yang kita tetapkan di dalam hati dan pikiran kita. Aku mau beristirahat di dalam apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dikatakan dunia. Aku mau mengalami banyak hal-hal baik, karena di dalam ketenanganlah, di dalam restnya Tuhan, maka disitulah terletak kekuatanku. Aku mau melihat hidupku yang lebih kuat Tuhan. Aku mau melihat hidupku yang lebih sehat. Aku mau melihat hidupku yang lebih diberkati. Aku mau melihat hidupku yang lebih berdampak. Dengan cara aku mau rest di dalam apa yang Tuhan sedang katakan. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu rest, istirahat, hidup tanpa kekhawatiran. Di gambar terakhir ini Bapak Ibu, ini adalah suatu ilustrasi. Bapak Ibu dapat melihat suatu gambar yang pasti sudah pernah kita lihat. Suatu pacuan kuda. Banyak kuda yang berlomba untuk mencapai garis finish pertama. Banyak kuda di sini beserta jokinya yang memukul kudanya agar kuda tadi fokus dan dapat mencapai garis finish untuk mendapatkan juara satu dalam pertandingan tadi. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita sering seperti itu Bapak Ibu.
Kita seperti hidup di dalam suatu pacuan kuda yang tidak berhenti-henti. Sepertinya ada terus mimpi-mimpi yang harus kita kejar. Sepertinya ada hal terus yang terus mencoba menarik kita lari ke depan. Tanpa kita mengalami suatu sikap yang rest. Tanpa kita mengalami suatu sikap yang mau tenang. Jangan mau hidup seperti orang dalam pacuan kuda, Bapak Ibu. Yang hidup buru-buru, tergesa-gesa, harus kejar target. Saya tidak bilang bahwa kita tidak memiliki target. Tetapi target adalah sesuatu yang perlu kita kontrol. Bukan yang mengejar kita. Bukan yang mendikte kita. Bukan yang mengarahkan kita. Tetapi kita yang mengarahkan target kita. Kita yang menentukan destiny kita. Dan itu bisa terjadi pada saat kita mengalami yang mau hidup di dalam restnya Tuhan. Itu bisa terjadi pada saat kita mau hidup di dalam istirahatnya Tuhan. Hari ini biarkan setiap sahabat-sahabat Cornerstone mau datang ke Tuhan, mau datang kepada Yesus Kristus, minta hikmat dari Tuhan untuk mengerti tentang bagaimana cara hidup di dalam rest. Bagaimana untuk bisa hidup di dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan mau hidup dalam tekanan, Bapak Ibu. Kita sudah belajar di minggu sebelumnya bahwa singa memiliki umur rata-rata 15-20 tahun ketika dia hidup. Tetapi kura-kura umur rata-ratanya dapat mencapai 60 bahkan sampai 100 tahun. Artinya apa? Kura-kura adalah binatang yang sepertinya lambat. Tetapi dia paling sedikit emosinya Bapak Ibu dibandingkan dengan singa. Bapak Ibu gak bisa main-main sama singa, colek dikit gigit. Singa suka panik kalau dia melihat ada sekelompok singa lain, mereka akan saling attack, akan saling serang. Kalau dia melihat ada rusa lari, dia kejar, dia mau tangkap. Kalau dia lihat ada kerbau, dia mau kejar, dia mau tangkap. Dia lihat zebra, dia kejar, dia mau tangkap. Kura-kura lebih rileks, kura-kura lebih tenang. Saya nggak bilang bahwa kita jadi seorang pegawai ataupun pekerja yang lambat, bukan. Tetapi kita perlu memiliki suatu sikap hati yang rest. Jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, tetap berjalan di dalam firman Tuhan, tetap berjalan di dalam restnya dia, tetap mengandalkan Tuhan, tetap perbarui akal budi, tetap berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan akan melimpahi, memberikan kepada kita banyak hal baik daripada dia pada saat kita sedang tidur atau pada saat kita sedang rest. Hari ini belajar untuk rest, belajar untuk mau beristirahat dalam firman Tuhan, belajar untuk terus memperkatakan firman Tuhan, belajar untuk selalu melihat ada hal baik di dalam setiap masalah, belajar untuk melihat ada kesempatan di dalam setiap ada kesulitan. Karena Tuhan menginginkan hidup saya dan hidup Bapak Ibu terus naik dan tidak turun, dan kita akan terus mengalami hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kau. Yes, ini rest berhenti di part yang ketiga. Kita masih akan belajar rest lagi nanti di part yang keempat. So tetap stay tune Bapak Ibu, tetap bersama-sama dengan Cornerstone Jakarta karena kita akan terus menyampaikan kabar baik Injil kasih karunia Tuhan. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur untuk segala karunia, pengorbanan, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar tentang rest ini Bapa. Bukalah hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap hal yang kami dengar tadi dapat menjadi sesuatu yang baik, dan kami dapat menjalani suatu kehidupan ini, kehidupan yang penuh dengan rest, kehidupan yang penuh dengan bebas dari khawatir, tidak takut, tidak cemas, tidak dalam tekanan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom kembali ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dapat bergabung bagi yang tinggal di daerah Jabodetabek untuk kebaktian onsite setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria at Sudirman lantai 5. Setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria at Sudirman lantai 5. Untuk kita sama-sama dapat berfellowship, ngobrol, sharing firman Tuhan, dan Bapak Ibu dapat mendengarkan Injil kasih karunia, kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya Mario Martin Gultom berhenti bicara hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.